Icon. Saya Bella. Ya, kembali lagi bisa berjumpa dengan teman-teman semua. Di kali ini kita akan tetap membahas tentang seputar kesehatan seksual dan reproduksi. Ya, mudah-mudahan sih sahabat-sahabat semua sudah pada nonton ya video-video kita sebelumnya, jadi sudah dapat informasi seputar kesehatan seksual dan kita selalu berusaha mengupdate informasi-informasi yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua. Yang tentunya pada request ya DM kita, nanya kita, coba dong bahas ini gitu. Nah, dan kali ini bahas apa? Kita akan membahas mengenai pelumas. Nah ya, pelumas ini salah satu yang cukup sering ya. Ya sering dan pasti banyak dipakai sih gitu. Iya. Jadi kita harus berbagi rasanya ya. Yang paling sering ditanyain biasanya apa Kak? Sebelum mungkin kita bahas, tapi bisa mereka tuh nanya apa sih di pelumas ini? Pelumas ini biasanya mungkin ngaruh nggak ya ke sperma? Terus habis gitu bahan apa sih yang aman gitu ya? Terus habis gitu kira-kira ngerusak kondom nggak ya? Gitu kan, karena sering juga ya penggunaannya juga bersamaan dengan kondom. Iya, jadi ya memang ada beberapa hal yang cukup dikhawatirkan, tapi memang alasan orang pertama sekali menggunakan pelumas itu adalah untuk meningkatkan kenyamanan ya, untuk meningkatkan kenyamanan dan juga meningkatkan kepuasan. Karena memang berdasarkan penelitian dikatakan penggunaan daripada lubrikan ini kan membantu terutama wanitanya ya untuk mudah mencapai kepuasan ya. Kalau kita teman-teman sudah nonton video kita sebelumnya, salah satu dalam siklus respons seksual itu kan memang di dalam ketika dia desire ya, lagi dalam proses terangsang gitu, maka memang vagina itu fisiologisnya normalnya akan menghasilkan cairan ya atau berikan supaya akhirnya dia tuh nggak keset gitu ya, keset nggak kaku ya, nggak kaku, sehingga penis pas masuk itu kan bisa lebih mudah. Nah makanya alternatifnya itu bisa dibantu dengan menggunakan pelumas ini. Jadi pelumas ini memang ya sekaligus membantu untuk pada saat berhubungan, juga bisa membantu meningkatkan kepuasan. Nah ini juga banyak juga sebetulnya pelumas ini ada yang beranggapan negatif terhadap pelumas. Kenapa tuh Kak? Ya, karena dianggapnya perempuan ceweknya ini apa jangan-jangan nggak terangsang ya. Makanya kita harus pakai pelumas gitu. Nah ini harus kita tekankan juga, memang lubrikasi dari tiap perempuan itu ya mungkin sangat bisa berbeda gitu ya. Ada yang memang lubrikasinya banyak sehingga mudah tanpa lubrikan pun oke gitu. Tapi ada juga beberapa kondisi di mana perempuan itu memang lubrikannya tidak terlalu banyak, lubrikan alaminya ya. Jadi memang butuh dibantu dengan pelumas ini, dan it's okay, nggak apa-apa, nggak masalah sama sekali. Dan beberapa kasus juga adalah mereka-mereka yang bereksperimen nih. Eksperimen maksudnya itu ketika melakukan hubungan seksual itu tuh mungkin, mohon maaf nih, nggak masuk ke vagina gitu ya, jadi masuk ke dalam anus ya. Nah anus dan vagina tentu kan dia itu berbeda ya secara organ gitu, sehingga kalau vagina kan memang memiliki kemampuan untuk menghasilkan lubrikan, tetapi kalau anus kan tidak gitu. Maka akhirnya terkadang pasangan-pasangan yang butuhkan mau bereksperimen masuk ke pantat itu, ke anus itu, maka mereka menggunakan yang lubrikan tadi. Nah lubrikan itu yang biasanya itu contoh-contohnya apa saja sebenarnya? Iya, lubrikan mungkin kita bahas yang lubrikan yang banyak mungkin dipakai itu bisa, pasti teman-teman itu bisa sebetulnya mudah mendapatkan lubrikan ini di market terdekat ya. Minimarket terdekat itu sebetulnya ada banyak gitu ya, dan itu biasanya ada yang water based, jadi bahan aslinya itu dominannya air, ada juga yang memang minyak ya. Nah untuk water based sendiri ini juga biasa ditambah-tambah bahan lain nih teman-teman, ada yang ditambahin gliserin. Nah ini bisa, kalau oral sex bisa ada rasa agak manis-manis gitu ya, kayak sirup. Iya, terus jadi macam-macam, bisa silahkan dilihat sendiri sama teman-teman bahannya itu apa sih gitu. Tapi memang yang umum yang water based ya memang ya, karena memang dia lebih banyak diterima ya oleh perempuan pada saat penggunaannya gitu. Ada yang tadi oil based juga, dan kalau nggak salah juga dulu pernah ada yang silikon based. Jadi ada bahan-bahannya juga yang silikon.
Oke, tapi sebenarnya secara alami banyak juga yang menggunakan pelumas itu tuh bahan-bahan di rumah gitu ya, atau bahkan secara spontannya itu bahkan ada yang kalau kita tuh menggunakan air ludah sendiri begitu ya. Terus juga menggunakan seperti tadi bahan-bahan masak di rumah yang lagi marak sekarang kasusnya rapper tuh baby oil ya, nah, baby oil juga banyak digunakan. Terus termasuk minyak zaitun juga, yogurt ya Kak juga. Terus dulu ada namanya apa dairy butter juga. Nah, dairy butter itu dulu yang pernah dipakai tuh dalam satu adegan film apa tuh namanya Last Tango in Paris sama Marlon Brando itu ya. Itu dan benar-benar dipakai tuh, dimasukin ke pantatnya si cewek itu pakai menggunakan dairy produknya tadi tuh. Dan itu sebenarnya produk-produk bisa digunakan juga, tapi tentunya gimana Kak pendapat itu? Iya, ya sebetulnya hati-hati banget ya, karena gini di bahan-bahan itu kan juga mungkin ada bahan-bahan zat-zat lain yang kita harus paham bahwa di vagina itu kan lingkungannya khusus ya, gitu. Jangan sampai dia merusak environment lingkungan yang ada di vagina, malahnya nanti ke depannya efeknya juga akan nggak baik, misalnya nanti malah jadi keputihan gitu ya, atau ya jadinya merusak kesehatan di vagina sendiri. Iya, keseimbangan di ekosistem di vagina. Karena kan di vagina itu sebenarnya juga ada namanya flora-flora normal ya Kak, dan mikroorganisme maksudnya teman-teman, dan itu baik sebenarnya untuk kebersihan dan kesehatan daripada vagina. Jadi kalau misalnya masuk apa namanya itu zat-zat tertentu ke dalam vagina yang ternyata tidak cocok dengan ekosistemnya vagina, itu justru membuat masalah baru. Salah satunya tadi bisa memicu terjadinya keputihan gitu ya. Nah, jadi kalau produk-produk yang tadi yang di dapur-dapur itu, mohon maaf seperti misalnya yang paling spontan tadi air ludah, ya mulut kita itu sebenarnya juga banyak kumannya kan. Kuman-kuman di mulut itu kan banyak. Jadi bayang nggak kalau air ludah, kuman di mulut dipindahkan ke vagina itu dua tempat yang berbeda. Dan kalau di beda ya. Jadi kalau di mulut dia aman, tapi belum tentu di vagina aman kan. Jadi itu bisa berbahaya dan memicu keputihan. Nah, terus seperti minyak-minyak tadi itu juga ya, nah itu juga harus berhati-hati. Nah, salah satu juga efek daripada yang harus dijaga selain karena memang keseimbangan daripada ekosistem. Nah, satu lagi jangan sampai melukai epitel daripada vagina ataupun epitel anus. Kenapa? Karena kalau misalnya epitel ini terluka atau rusak, dia akan mempermudah untuk meningkatkan infeksi-infeksi penyakit-penyakit menular seksual, termasuk salah satunya adalah HIV ataupun AIDS ya. Nah, itu jadi pertimbangan juga ya, jangan sampai akhirnya melakukan hubungan seksual malah nanti dapat oleh-oleh ya, dapat celakanya gitu. Dan itu sangat perlu dijaga, diperhatikan gitu. Pokoknya intinya kalau ada pakai pelumas terus ada keluhan ya jangan nggak usah nggak usah ini ya, langsung periksa aja, nggak usah ragu-ragu, diperiksakan aja. Oke, nah berarti contoh pelumas yang cukup aman itu yang seperti apa Kak? Yang jelas sebetulnya kalau bahan alami yang nggak ada tanpa tambahan-tambahan aneh-aneh itu mungkin masih cukup tergolong oke ya. Tetapi kalau udah banyak ditambah-tambah lain, yogurt tapi ada probiotik, ada gula dan lain-lain kan. Gulanya bahkan memicu pertumbuhan kuman mungkin. Probiotiknya tadi biotik kuman dari mana pindah ke mana jadi gitu pindah ya. ke sana. Jadi nggak baik gitu ya. Mohon bisa diminimalisir aja gitu ya. Terus tapi so far sih sebetulnya dijual di mana, di minimarket itu ya cukup aman ya. Tapi memang kita perlu pikirkan lagi penggunaannya bagi pasangan-pasangan misalnya yang mau punya anak misalnya gitu kan, kita harus mempertimbangkan lagi sejauh mana, karena belum semuanya itu dites aman untuk sperma gitu ya. Jadi kalaupun mau pakai bisa dipakai ya dikit banget lah, atau sebetulnya ada juga produk Dr. Chen ya, kita dulu pernah waktu seminar itu ada yang menawarkan pelumas yang katanya aman untuk sperma. Oke, jadi tidak bersifat spermisidal, itu penting. Apalagi bahasa yang pengen punya anak ya. Terlebih kan banyak itu kasus-kasus misalnya malam pertama ya kan, jadi masih belum pernah berhubungan sama sekali, jadi mungkin menggunakan pelumas tadi itu. Tapi kan targetnya kalau malam pertama pasti juga pengen punya anak kan. Nah, itu harus berhati-hati memilih pelumas yang tidak spermisidal, karena memang ada juga produk-produk yang spermisidal ya, karena memang dianggap juga sebagai selain alat bantu untuk seks tapi juga sebagai alat kontrasepsi. Nah, cuman ada juga beberapa yang menyarankan itu kalau untuk pelumas ini tuh yang paling dianjurkan itu yang water based sebenarnya cukup aman. Kenapa? Karena kan balik lagi
lagi menjaga keseimbangan dari ekosistem vagina. Jadi kalau misalnya pH-nya vagina itu kan 3,8 sampai 4,5 ya Kak ya, kurang lebih segitu asam gitu. Jadi kalau water based kan sifatnya neutral, jadi akhirnya kalau misalnya masuk ke dalam vagina tidak mengubah secara keseluruhan pH-nya, sehingga kuman-kuman di sana juga aman, nggak terlalu asam juga. Kalau terlalu asam kan bisa memicu tadi injury, bisa menyebabkan luka gitu. Nah begitu juga yang untuk di pantat ya, kalau untuk anus itu kan pH-nya kurang lebih juga neutral 7 gitu. Jadi memang akhirnya water based itu lebih dianjurkan ketimbang dengan yang silikon ataupun yang oil. Nah di samping dari itu ingredientsnya itu loh Kak, maksudnya itu osmolaritasnya. Nah, osmolaritas itu tolong diperhatikan juga ya. Tadi memang osmolaritasnya itu harus kalau bisa sih jarankan tanya jangan lebih dari 380 ya. Jadi supaya nanti dia tidak merusak komponen daripada si organ tersebut. Ini sebetulnya gitu. senior kita ada yang pernah meneliti juga nih mengenai lubrikan ini terhadap sperma. Memang yang paling cukup aman memang yang water based ya. Meskipun dia menurunkan, tetapi nggak yang terlalu banyak ya dibandingkan dengan bahan-bahan yang lain. Dan secara fungsi juga Kak, katanya yang water based itu berdasarkan penelitian itu justru lebih bagus angka kepuasan seksualnya dibandingkan dengan pelumas kandungan yang lainnya. Jadi yang water based itu lebih dianjurkan. Saya rasa produk-produknya cukup banyak ya untuk yang water based ini gitu. Dan ya dianjurkan sih sebenarnya ya kalau mau dipakai gitu. Jadi tidak perlu merasa terhakimi ya, merasa kayak aduh pakai pelumas nih gitu ya. Merasa gagal gitu. Kadang ada yang kayaknya aku gagal deh gitu jadi perempuannya tidak bisa menghasilkan lubrikasi secara alami, nggak usah merasa seperti itu. Oke. Dan mohon diingat lagi tadi sebisa mungkin juga jangan menggunakan produk-produk yang tadi kita sudah garis bawahi. Mungkin air ludah atau mungkin produk-produk di kamar, di rumah, misalnya minyak, baby oil, zaitun lah, yogurt lah, dairy tadi, butter segala macam, sebaiknya itu dihindari ya. Apalagi yang minyak-minyak itu dia bisa merusak kondom yang berbahan latex. Benar. Dan bahkan akhirnya bisa memicu terjadinya ya tadi infeksi dan segala macam. Kebocoran jadi terpapar gitu ya. Oke. Saya rasa itu untuk bahasan kita kali ini. Mudah-mudahan informasi yang kita bagikan seputar pelumas ini bisa bermanfaat. Oke, monggo dicoba ya, dicari produk pelumas yang sesuai kebutuhan, yang sesuai dengan keinginan ya. Ingat tadi penekanannya, cari produk yang aman bagi ekosistem vagina ataupun organ-organ lainnya yang dan nyaman juga tentunya ya. Oke, saya Cenikon. Saya Bella. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi. Dikit.